Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah kewarganegaraan atau Civic Education dengan pembahasan hak dan kewajiban warga negara. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi unsur negara. Pada masa dulu, warga negara disebut dengan istilah hamba atau kaula negara. Akan tetapi, istilah negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan seorang hamba atau kaula negara. Warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari sebuah negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara memiliki persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara atau citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah warga negara menurut A.S. Hikam lebih baik ketimbang menggunakan kaula negara, karena kaula negara betul-betul berarti hanya sebagai objek atau milik negara. Sedangkan Kurniatmo mendefinisikan warga negara adalah anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Adapun dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal ke-26 dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa warga negara merupakan anggota dari sebuah negara yang memiliki tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara itu. Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Terdapat dua pedoman dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Berdasarkan sisi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu sisi ius soli atau tempat kelahiran dan ius sanguinis atau keturunan. Sementara itu, dari sisi perkawinan dikenal asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Yang pertama dari sisi kelahiran. Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan sisi kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kedua istilah ini berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum atau dalil atau pedoman, sementara soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Adapun sanguinis berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan.
Jika sebuah negara menganut asas ius soli, maka seseorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapatkan hak sebagai warga negara. Begitu pula dengan asas ius sanguinis. Sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis, maka seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, Indonesia misalnya, anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia. Pada awalnya, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran hanya ius soli saja. Hal ini berdasarkan atas anggapan bahwa seseorang yang dilahirkan di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis bila ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi, dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini berdasarkan realitas empiris bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya, misalnya di tempat ibunya. Jika tetap mengandung asas ius soli, maka si anak hanya mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja. Sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itu, asas ius sanguinis dimunculkan sehingga si anak dapat memiliki status kewarganegaraan bapaknya. Yang kedua, dari sisi perkawinan. Selain hukum kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas kesatuan persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang menciptakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami istri ataupun keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Untuk merealisasikan kesatuan dalam keluarga atau suami istri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama itu, adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Adapun dalam asas persamaan derajat, ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan dari masing-masing pihak. Baik suami maupun istri tetap berkewarganegaraan asal. Dengan kata lain, sekalipun telah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum menikah. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang yang ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan berpura-pura melakukan pernikahan dengan wanita di negara itu. Setelah memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan keinginannya, ia kemudian menceraikan istrinya itu. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraannya. Selain asas kewarganegaraan, ada unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. Ada 3 unsur. Yang pertama, unsur darah keturunan atau ius sanguinis. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau orang itu dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang terbukti dalam sistem kesukuan di mana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku di Belanda, Indonesia,
Inggris, Jerman, Korea Selatan, Filipina, Portugal, Spanyol, Turki, dan Yunani. Itu negara-negara yang menganut ius sanguinis. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan yang kedua adalah unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, orang yang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, kecuali orang-orang di lembaga diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Negara yang menganut asas ius soli diantaranya Argentina, Meksiko, Brazil, Kanada, Jamaika, dan Amerika Serikat. Unsur yang ketiga adalah unsur pewarganegaraan atau yang dikenal dengan naturalisasi. Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan dan prosedur pewarganegaraan di berbagai negara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dan situasi negara masing-masing. Mengenai masalah pewarganegaraan ini, ada yang tetap aktif, tapi pula ada yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Adapun dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau menjadi warga negara oleh suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Sehingga status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara mencakup pembahasan tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara. Jika diamati dan ditelaah, di antara penduduk sebuah negara ada yang merupakan bukan warga negara atau orang asing di negara itu, yang dikenal dengan apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Bipatrid adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan. Kemudian multipatrid adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Kejadian orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan merupakan sesuatu yang akan mempersulit orang itu dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara. Mereka dianggap sebagai warga asing yang tentunya akan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi orang asing, yang segala kegiatannya akan terbatasi, juga setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai orang asing. Kasus kewarganegaraan dengan kelompok bipatrid dalam realitas empirisnya merupakan kelompok status hukum yang tidak baik karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan kedua negara. Itulah sebabnya tiap negara dalam menghadapi masalah bipatrid dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Kondisi seseorang dengan status kewarganegaraan ganda sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara. Dalam hal ini diperlukan peraturan atau ketentuan mengenai perbatasan serta wilayah teritorial sehingga penduduk di daerah itu mendapat kejelasan tentang kewarganegaraannya. Mengenai cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pada umumnya ada 2 kelompok warga negara dalam suatu negara, yaitu warga negara by operation of law dan warga negara yang memperoleh status kewarganegaraannya melalui stelse aktif
atau dikenal dengan by registration. Dalam hal penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahwa ada 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu melalui kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan atau naturalisasi, perkawinan, turut ayah dan atau ibu, dan pernyataan. Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia diperlukan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah dengan akta kelahiran. Yang kedua, surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan adalah kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing dan peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1958 sesuai dengan surat edaran Menteri Kehakiman nomor JB.3/2/25 butir 6 tanggal 5 Januari tahun 1959. Yang ketiga, surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah petikan keputusan Presiden tentang permohonan tersebut tanpa pengucapan sumpah dan janji setia. Dan yang keempat, surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana yang diatur dalam surat edaran Menteri Kehakiman tanggal 30 September tahun 1958 tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Kemudian di awal pembahasan telah disebutkan bahwa warga negara Indonesia menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia, seperti keturunan Belanda, keturunan Arab, keturunan India, keturunan Tionghoa, dan sebagainya. Sehingga warga negara Indonesia terdiri dari dua unsur, yang pertama warga negara Indonesia asli dan yang kedua warga negara asing yang telah disahkan oleh undang-undang. Warga negara secara umum adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian ini, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada. Dalam hal ini, hak warga negara terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar pada perubahan kedua. Pasal ini memuat hak-hak asasi yang melekat di setiap individu warga negara, seperti hak kebebasan dan hak beribadah sesuai dengan kepercayaan, hak untuk berserikat dan berkumpul pada pasal 28E, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan pasal 28E. Contoh kewajiban setiap warga negara antara lain kewajiban membela pertahanan dan keamanan negara pada pasal 29E, serta menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pada pasal 28E. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga adalah terlibatnya warga secara langsung maupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar
dan menganggap hak dan kewajiban itu sebagai bagian dari kesepakatan yang mereka buat sendiri. Hak dan kewajiban warga negara secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 sampai pasal 34. Pada pasal 26 sampai pasal 34 menggambarkan hubungan warga negara dan negara. Pada pasal 26, ayat 1 mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab, atau peranakan yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan oleh undang-undang pada pasal 26 ayat 2. Pada pasal 27 berisi tentang kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hal ini menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara dan adanya keseimbangan antara warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Pasal ini juga menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Kemudian pada pasal 28 mengenai hak asasi menyampaikan pendapat serta hak asasi mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 ayat 2 UUD 45 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, dan lain-lain bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Pada pasal 28 juga menetapkan hak warga negara atau penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan sebagainya. Kemudian pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Mengenai hak dan kewajiban pembelaan negara, pada pasal 30 ayat 1 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Kemudian hak mendapatkan pengajaran pada pasal 31. Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu bahwa pemerintahan negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa,
Pasal 31 ayat 1 UUD 45 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, UUD 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan di luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Adapun pendidikan di luar sekolah mencakup pendidikan keluarga. Pada pasal 32 tentang Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal 32 menetapkan bahwa pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia. Penjelasan UUD 1945 itu juga menunjukkan arah kebudayaan menuju ke arah kemajuan adab dan budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Salah satu unsur budaya yang terpenting dijabarkan pada penjelasan Undang-Undang Dasar pada pasal 36 adalah bahasa daerah yang tetap dihormati dan dipelihara oleh negara. Mengenai kesejahteraan sosial, diatur pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 terdiri atas 3 ayat yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, penjelasan pasal 33 tersebut menetapkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran satu orang. Karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika, terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.